Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes yes yes, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar untuk mata pelajaran PAI, walaupun sampai detik ini kita masih belajar via online ya. Kita masih belajar dari rumah, tapi tidak apa-apa. Semoga tidak mengurangi semangat Ananda untuk belajar. Jadi hari ini hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari itu dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Jika sudah selesai, kita langsung mulai saja pembelajaran hari ini. Silakan Ananda semua dibuka bukunya halaman 137. Nah, kita bahas yang pertama, pengertian dari zikir. Jadi apa itu zikir? Nah, zikir berarti ingat atau mengingat. Tapi yang diingat adalah Allah, yang diingat adalah Allah. Jadi zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah biasanya disebut dengan zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilakukan dengan hati dan ucapan. Jadi kita bisa berzikir melalui hati kita, dalam hati, bisa langsung diucapkan, bisa langsung dilisankan ya, dikeluarkan dari mulutnya kita. Oke? Nah, ucapan zikir itu terdiri dari lafal-lafal yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seperti tasbih, seperti lafal tahmid dan takbir. Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepadanya. Jadi ada pada surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi kita berzikir kepada Allah setelah kita menunaikan sholat, kita berzikir kepadanya dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya pada halaman 137 ya. Allah juga menjanjikan bahwa zikir akan membuat hati menjadi tenang, menjadi lebih tentram. Nah, demikian janji Allah pada surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi, jika kita sedang mengalami kegelisahan, mengalami mungkin lagi bersedih, kita bisa lakukan dengan
mengingat Allah, yaitu dengan berzikir. Berzikir kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menjanjikan ketenangan dan hati yang tentram untuk kita yang selalu berzikir kepadanya. Nah, selanjutnya, pada saat kita berzikir itu ada adab berzikir setelah sholat. Jadi kita tidak hanya melafalkan zikir tanpa memperhatikan adab berzikir itu sendiri. Jadi ada 3 adab. Yang pertama, duduk dengan menghadap kiblat. Duduk dengan menghadap kiblat seperti pada saat kita sholat menghadap kiblat. Yang kedua, khusyuk dan tenang, tidak terburu-buru. Jadi pada saat kita berzikir itu hati kita harus khusyuk, harus tenang, jadi tidak boleh terburu-buru. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi tidak seperti itu ya Nanda. Jadi kita harus tenang seperti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita bisa berzikir sebanyak-banyaknya sampai 99 kali atau sampai 33 kali masing-masing, membaca tasbih, tahmid dan takbirnya. Nah, itu tadi adab berzikir setelah sholat. Selanjutnya, berzikir setelah sholat itu, jadi zikir itu banyak dilakukan setelah melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Bacaan zikir setelah sholat seperti yang disunnahkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Jadi silakan dibuka bukunya. 38. Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ya, jadi di situ Ananda boleh lihat dan baca doanya ya. Baca istighfarnya sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Nah, jadi kita baca sampai 3 kali ya. Istighfarnya dibaca sampai 3 kali. Nah, yang kedua, membaca doa. Jadi membaca doa, Ananda boleh baca bukunya ya, di situ sudah ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salamu wa minkas salamu wa ilaika ya'ud. Wa ilaika ya'udus salamu fahayyina rabbana bisalami wa adkhilnal jannata daras salami tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, wahai Allah, engkau sumber keselamatan, dan dari engkau datangnya keselamatan, dan kepadamu kembali segala keselamatan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan, dengan penuh keselamatan, dan masukkan kami ke dalam surga tempat keselamatan. Maha berkah Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau, wahai Zat yang maha agung dan maha mulia. Jadi itu arti doanya ya. Selanjutnya kita bisa membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, itu kita baca 33 kali, yang artinya maha suci Allah. Yang kedua, membaca tahmid sebanyak 33 kali juga, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selanjutnya membaca takbir sebanyak 33 kali juga. Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. Yang terakhir yaitu membaca tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai segala kerajaan dan puja-puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya ada doa setelah sholat. Jadi apa itu doa? Nah, doa adalah doa berarti permohonan atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa ini setelah rangkaian zikir selesai dibaca, maka zikir ditutup dengan doa. Nah, doa tadi berarti memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon sesuatu yang dikehendaki kepada Allah dengan sepenuh hati dan berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba, Allah itu Maha mendengar. Jadi segala doa hambanya Allah itu dengar. Jadi kita berdoa dengan sepenuh hati dan berharap doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Nah, dalam berdoa ada adab-adab yang harus Ananda perhatikan ya, harus kita perhatikan. Jadi yang pertama itu menghadap kiblat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, memulai dan menutup doa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kita memuji Allah, memulai dan menutup doanya dengan memuji Allah. Kita lafazkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna ada 99. Nah, selanjutnya khusyuk dan tenang dengan menyatakan kerendahan hati di hadapan Allah. Jadi pada saat kita berdoa kepada Allah, hati kita harus khusyuk, tenang, tidak memikirkan yang lain-lain. Jadi harus khusyuk, harus mengingatnya kepada Allah dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Yang selanjutnya menyederhanakan suara. Jadi kita sederhanakan suaranya dengan kerendahan hati, dengan suara yang rendah, tidak berteriak, tidak membentak-bentak. Selanjutnya, meyakini bahwa doanya pasti dikabulkan Allah. Jadi kita berdoa harus yakin bahwa doanya kita pasti dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya, doa tidak mengandung dosa atau memutus tali silaturahmi. Jadi kita harus berdoa yang baik-baik. Tidak boleh mengandung hal-hal yang negatif, yang buruk. Tidak boleh kita berdoa yang buruk-buruk untuk orang lain. Tidak boleh berdoa buruk untuk diri sendiri. Atau berdoa agar tali silaturahminya putus. Ya, itu tidak boleh ya. Jadi doanya harus mengandung yang baik-baik. Oke, Ananda. Selanjutnya, contoh lafal doa setelah sholat. Jadi ada banyak sekali lafal doa yang setelah sholat Ananda bisa lafalkan dengan hati yang khusyuk dan tenang. Nah, doa-doa yang bisa kita lafalkan itu ada di Al-Quran, ada di hadis. Doa juga bisa kita lafalkan dengan bahasa yang kita pahami, karena Allah pasti paham dengan apa yang kita pinta, apa yang kita mohon. Jadi Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada
di dalam hati hambanya. Jadi untuk doa-doanya bisa kita lihat ya di halaman 140 dan di halaman 141. Jadi doa setelah sholat. Selanjutnya, Ananda silahkan perhatikan bukunya halaman 143, tata cara berzikir dan berdoa. Jadi ada tata cara berzikir dan ada tata cara berdoa. Jika kita tidak ingin mengganggu orang lain, sebaiknya zikir kita lakukan dengan pelan-pelan saja. Bila kita ingin belajar bersama-sama, maka tidak salah jika zikir kita baca secara keras, tapi tidak berteriak ya. Jadi itu adabnya. Jadi ada tata cara berzikir dan berdoa. Yang pertama, tata cara berzikir itu ada 5. Yang pertama, niat dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya kita harus ikhlas. Kita ikhlas berdoa, berzikir kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebaiknya menghadap kiblat. Jadi sebaiknya menghadap kiblat. Selanjutnya yang ketiga, dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Jadi kita berzikir dengan suara yang lembut, merendahkan diri kita, bisa mengingat segala dosa yang telah kita perbuat. Kita berzikir dengan hati yang khusyuk dan tenang, merendah diri dan suara yang lembut. Selanjutnya, tidak berlebih-lebihan dan dalam keadaan berwudu apabila memungkinkan. Jadi sebaiknya pada saat kita berzikir itu kita dalam keadaan wudunya masih terjaga ya. Selanjutnya, tata cara berdoa. Tata cara berdoa hampir sama dengan tata cara berzikir ya. Ada 7 tata cara berdoa. Yang pertama, ikhlas. Yang pertama kita harus ikhlas. Tidak ada paksaan dari orang lain. Misalkan kita baru mau berdoa kalau dipaksa sama orang tuanya atau dipaksa sama bunda ustadznya. Begitupun dengan berzikir. Berzikir tidak boleh ada paksaan ya, jadi harus ikhlas. Niatnya harus bagus. Niatnya hanya kepada Allah, untuk Allah. Nah, yang kedua, diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yakin dan penuh harap. Kita berdoa kepada Allah tentunya harus yakin. Dan kita penuh harap bahwa Allah akan mengabulkan segala doanya kita. Allah pasti akan mendengar segala doa hambanya. Jadi kita harus yakin dan penuh harap. Selanjutnya merendahkan diri, penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merendah diri kepada Allah, di hadapan Allah kita harus merendah diri. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menghadap kiblat. Nah, seperti pada saat kita berzikir, berdoa dan sholat kita kan menghadap kiblat. Selanjutnya menganggkat kedua tangan. Terakhir dalam keadaan berwudu. Jadi sebaiknya pada saat kita berdoa itu dalam keadaan berwudu. Wudunya masih terjaga. Oke. Jadi untuk tugas Ananda hari ini, tugas PAI-nya, tugas PAI Ananda Soleh Soleha ada pada halaman 147. Bagian A ada pilihan ganda, bagian B-nya ada isian, bagian B ada mencocokkan, bagian C isian, dan bagian D itu mengisi benar salah, dan bagian E ada esai atau uraian. Untuk bagian E dikerjakan di buku tulis ya. Jangan lupa
di buku tulis. Oke, semangat untuk Ananda Soleh Soleha. Semangat belajarnya, semangat mengerjakan tugasnya. Insya Allah lelahnya Ananda dalam belajar itu akan digantikan oleh Allah dengan pahala yang sangat berlimpah. Insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Bunda ucapkan banyak terima kasih. Syukron. Bunda mohon maaf ya jika pada saat membawakan materi hari ini Bunda ada salah-salah kata. Bunda ada salah-salah kata karena kita sama-sama belajar ya. Belajar itu tidak ada batas usianya. Sampai kita mati, kita harus tetap belajar. Kita belajar untuk dunia, kita belajar untuk persiapan bekal kita untuk di akhirat. Jadi Bunda ucapkan sekali lagi banyak terima kasih ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.